Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alam kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau yang senantiasa istiqomah di jalannya. Alhamdulillah, pada malam ini seperti biasa kita disampaikan ustaz kita, Ustaz Sulkisi. Mudah di akhir sesi seperti biasa Ustaz, sekitar 20 menit diberikan kesempatan kepada jemaah untuk bertanya, mungkin yang berkaitan dengan apa yang disampaikan atau hal-hal yang mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ucapan yang wajib kita ucapkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat kita mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, sadar atau tidak sadar. Kenikmatan yang sangat besar adalah kenikmatan iman, kenikmatan ketundukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat dan tentunya kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa iltizam, berpegang teguh, komitmen konsisten di atas jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya untuk membimbing, mengarahkan umat manusia supaya mengikuti petunjuk risalah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian diperintahkan untuk dizahirkan, dinampakkan di antara petunjuk-petunjuk ideologi yang manusia buat. Namun kemudian di dalam pengutusan tersebut ada orang-orang yang mengikuti daripada utusan Allah Subhanahu wa taala, dan ada orang yang tidak mau mengikuti atau menentang daripada rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya sekedar menentang, bahkan ada yang membunuh daripada utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, alangkah berbahagianya kita ketika kita termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pengikut rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena ujungnya orang yang mengikuti nabi, rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia sampai kebahagiaan hidup di akhirat. Adapun orang-orang yang tidak mau mengikuti nabi, rasul yang diutus oleh Allah,
bahkan menentang, ya, memburu daripada putusan Allah, maka mereka akan mendapatkan kesempitan hidup di dunia dan mendapatkan yaitu kesulitan dan siksa Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, ya, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan mengkaji yaitu terkait tentang bagaimana sikap, ya, orang-orang yang beriman terhadap orang beriman yang lainnya. Salah satu bagian daripada akidah kita di dalam Islam yaitu adalah yang biasa dikenal atau disebutkan oleh ulama kita adalah al-wala'u wal-bara', yaitu wala loyalitas, al-bara' anti loyalitas. Nah, kedua hal ini ya tentunya harus jelas bagi kita supaya kemudian kita bisa bersikap dengan benar, ya, dari keyakinan tersebut, akidah tersebut, ya, tauhid tersebut, ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil yang menjadi petunjuk, ya, di dalam hal ini adalah yaitu surah Al-Mujadilah ayat terakhir, ya. Dan ayat ini berbicara tentang bagaimana kehidupan dan sikap para sahabat pada waktu itu. Namun sebelum ayat 22, ya, ayat 20 yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adzallin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, yuhadduna Allah wa rasulahu. Jadi Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, ulaika bil awalin, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina, ya. Jadi orang-orang yang sangat hina, orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya kita melihat realitas di dalam hidup, mengolok-olok yaitu Allah dan Rasulnya, ya. Maka tentunya inilah termasuk di antara golongan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dan Allah mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sangat hina, ya. Kenapa? Karena kemuliaan itu, ya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang, ya, memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, orang yang jauh, bahkan orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka tentunya mereka akan dihinakan, ya. Mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam Al-Qur'an, ya, contoh-contoh yang gamblang tampilkan oleh Allah dalam sejarah kehidupan umat manusia. Bahkan di antara mereka ada yaitu raja, ada penguasa, ya. Misalnya bagaimana kisah tentang Raja Namrud, ya. Bagaimana dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Firaun, ya. Bagaimana juga di antaranya adalah Qarun. Ya, Qarun, ya, awalnya adalah orang yang beriman, mengikuti daripada Nabi Musa, tetapi kemudian terakhir berbalik, ya. Mereka tidak mau taat tunduk kepada Allah dan utusan Allah. Akhirnya dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat 21, ya, Allah mengatakan, berfirman, kataballahu, ya,
la'aglibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah telah menetapkan aku dan Rasulku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaitu Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Selanjutnya pada ayat yang terakhir yaitu ayat ke-22. Nah, ini sudah Allah menyebutkan tentang bagaimana orang-orang yang beriman ya. Orang-orang yang beriman memiliki sikap wala dan barok tersebut ya. Konsep ya atau secara garis besar ya, loyalitas dan anti loyalitas itu pada dua hal. Yang pertama adalah yaitu pada ideologi keyakinan. Yang kedua adalah secara pribadi. Yang pertama adalah ideologi ya. Ideologi keyakinan selain daripada Islam, maka kita sebagai seorang muslim kita harus memiliki sifat barok, yaitu berlepas diri daripada keyakinan ideologi tersebut ya. Karena keyakinan itu tentunya adalah ideologi itu bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua terkait tentang pribadi ya. Terkait tentang pribadi maka kita lihat ya bagaimana orang itu sendiri ya. Bagaimana ideologinya dan keyakinannya tersebut. Nah, di dalam surah Al-Mujadilah ayat terakhir ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man Allah wa rasul walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hisbullah ala inna hisballahi humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ya, kalian tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat yuwaduna man hadda Allah wa rasul, yaitu berkasih sayang ya, berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi ya, yaitu kasih sayang, cinta. Nah di sini wala, loyalitas. Hanya wala itu secara bahasa artinya adalah cinta, ya, yaitu cinta, ya, kasih sayang, ya, loyalitas. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ketika menyampaikan kepada nabinya, kepada rasulnya Nabi Muhammad SAW, itu Allah berfirman, engkau Muhammad ya tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Situ wala, ya, loyalitas tentang kasih sayang. Ya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Tetapi sebaliknya barok, ya, berlepas diri, anti loyalitas, ya. Barok itu secara bahasa artinya adalah benci, ya, berlepas diri, ya. Yaitu kepada siapa? Kita berlepas diri kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, kepada orang-orang kafir. Secara umum manusia terbagi dua, itu orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Orang-orang yang beriman berhak mendapatkan
cinta kita, kasih sayang kita, loyalitas kita. Adapun orang-orang kafir, maka dia juga berhak untuk mendapatkan ya, yaitu benci atau anti loyalitas ya, atau ya sifat berlepas diri terhadap mereka. Nah, di dalam ayat ini ya, Allah menyebutkan walau kanu aba'ahum ya. Baik itu adalah bapak-bapak mereka ya. Sekalipun itu adalah bapak-bapak mereka. Jadi anak dengan bapak ada sikap itu ya. Ketika bapak orang beriman maka kita punya wala, tetapi ketika bapak orang kafir maka kita punya sifat barok ya. Walau kanu aba'ahum, walaupun itu ya, sekalipun mereka itu adalah yaitu bapak-bapak mereka. Nah, turunnya jadi pada ayat ini jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu terkait tentang kejadian peristiwa perang Badar ya. Ketika sahabat-sahabat yang beriman mengikuti ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Badar, mereka bertemu dengan, ada yang bertemu dengan bapaknya, ada yang bertemu dengan saudaranya, ya, ada yang bertemu dengan keluarganya. Maka di sini pembuktian untuk membuktikan bagaimana sifat ya walaknya kepada orang-orang beriman dan sifat baronnya kepada orang kafir. Jadi walaupun sekalipun mereka adalah bapak-bapak, ya, bapak-bapak mereka. Ya. Nah di sini diantara ya sahabat yang membunuh daripada bapaknya pada perang Badar itu adalah sahabat yang mulia Abu Ubaidah, ya, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Ketika itu bapaknya masih kafir, ya. Bapaknya ikut pasukan orang-orang kafir Quraisy ya, pada waktu itu. Ketika ketemu di perang Badar, ya, dan dia berhadapan dengan bapaknya, maka tidak ada lagi ya rasa kasih sayang itu, ya. Tidak ada lagi rasa cinta, rasa kasih sayang kepada bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya itu di kelompok orang-orang kafir. Sementara Abu Ubaidah sudah masuk Islam, dia berada di kelompok orang-orang yang beriman. Ya, maka beliau ya yaitu berhadapan dengan ayahnya dan membunuh daripada ya. Sebagai bukti tentang sifat barok ya, berlepas diri kepada kekafiran dan orang-orang kafir ya. Kekafiran dan orang-orang kafir. Kemudian au abna'ahum, termasuk sekalipun mereka adalah anak-anak mereka. Pada waktu itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, juga ada anaknya yang belum masuk ke dalam Islam, yaitu Abdurrahman, ikut pasukan orang-orang kafir Quraisy. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu mengatakan, ya sekiranya saya bertemu dengan putra saya Abdurrahman, maka saya akan membunuhnya. Kenapa? Karena dia berada pada barisan orang-orang. Kemudian au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka. Ya. Ternyata ada beberapa sahabat yaitu juga saudaranya juga. Ya, dia sudah masuk Islam, saudaranya ikut pasukan orang-orang kafir Quraisy. Ya. Di dalam sirah juga diantaranya sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair, ya, yaitu ya seorang sahabat yang masih muda, ya, diutus oleh Nabi, ya, untuk berdakwah ke Yasrib atau Madinah pada waktu itu, ya. Beliau utusan dai yang diutus oleh Nabi ke Madinah, mengajak penduduk Madinah untuk masuk ke dalam Islam. Orang tua beliau adalah orang yang kaya. Orang yang kaya. Ya. Nah, ketika perang Badar, ya, juga ada di antara saudaranya yang juga ikut
bersama dengan pasukan orang-orang kafir Quraisy, yaitu Ubaid bin Umair. Maka pada waktu itu juga dia berhadapan dengan saudara. Maka disebutkan dia ditawan, saudaranya ditawan oleh pasukan kaum muslimin. Maka ketika Mus'ab bin Umair dia melewati daripada saudaranya sementara ditawan, apa kata beliau? Ikat kuat-kuat itu, saudaranya, ikat kuat-kuat. Kenapa? Karena orang tuanya itu orang kaya, karena itu tawanan bisa ditebus, ketika ada kesepakatan bisa ditebus dengan bayaran, tidak perjanjian mau bayar berapa, bayar berapa. Nah, jadi saudara mereka, au asyiratahum, atau keluarga mereka. Nah, ini tentunya kalau keluarga lebih banyak lagi, karena tadi sahabat-sahabat yang dari Mekah yang sudah masuk Islam berhijrah ke Madinah bersama dengan Nabi, kemudian ke perang Badar, tentunya mereka bertemu dengan yaitu keluarga mereka. Mungkin ada yang paman mereka, ada sepupu mereka, keluarga mereka, Jadi dia berhadapan. Maka mengatakan au asyiratahum, walaupun dia itu keluarga mereka. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan penegasan, bahwa orang-orang yang memiliki sikap tegas tersebut, yaitu memiliki sikap barok terhadap orang-orang kafir dan kekafiran mereka, maka apa kata Allah? Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongannya. Jadi penetapan, pengakuan, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Bahkan kemudian dikuatkan, wa ayyadahum, yaitu Allah menguatkan mereka, yaitu dengan pertolongannya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merenungi salah satu di antara pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu ketika kita diberikan konsistensi, komitmen untuk mempertahankan daripada keimanan kita. Kenapa? Karena di sekitar ini banyak perusak iman, banyak godaan-godaan yang bisa membatalkan daripada keimanan kita. Tetapi ketika Allah menguatkan diri kita dengan iman tersebut, adalah suatu karunia yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sahabat? Sahabat tadi, ketika betul-betul iman itu sudah menggunjang dalam dirinya, dia sudah membedakan, oh ini kekufuran, yang kita tidak boleh lagi toleransi dengan hal tersebut, termasuk dengan pelaku-pelaku kekufuran. Sebagaimana tentunya juga terkait tentang kisah, atau ayat yang berkait tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika beliau menyatakan juga sifat berlepas diri. Ini bura'am minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian ini, dan juga dari apa-apa yang kalian sembah ibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tentunya sebagaimana dalam sejarah dalam Al-Qur'an kita baca, bapaknya sendiri yaitu pembuat berhala, pembuat berhala yang orang-orang sembah, bahkan konon Nabi Ibrahim biasa disuruh sama bapaknya untuk jual berhala, tetapi kalau beliau pergi jual berhala justru dia mengatakan siapa yang belinya adalah orang yang jahil, orang yang bodoh. Coba kita sendiri yang bikin, kita sendiri yang mau sembah, tidak ada punya kekuatan. Ini sebenarnya orang-orang yang terjatuh pada kekufuran, kesyirikan,
pada dasarnya dia tidak mempergunakan akal sehatnya. Sedikit saja dia pergunakan akal sehatnya untuk berpikir, dia akan jauh daripada kesyirikan dan kekufuran tersebut. Karena pada saat tidak masuk akal. Coba saya contohnya itu. Ya, dia sendiri yang buat itu patung, itu berhala. Kemudian dia sendiri yang tunduk-tunduk, ya, sungkem-sungkem di depannya. Dia bawakan lagi sesajian, ya. Coba kalau kita pergi di tempat-tempat yang penyembah berhala, ya, masih pagi-pagi, ya, sudah ambil bunga, ambil daun, ya, ditaruh di depannya itu patung-patung itu, ya. Dikasih buah-buah macam-macam, ya, sebagai persembahan, sebagai sesaji. Ya. Dia sendiri yang buat, kemudian dia sendiri yang, ya, dia lagi tunduk-tunduk, ya. Dia beribadah lagi kepada berhala tersebut. Ya. Nah, jamaah yang dilihat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, suatu karunia besar, ya. Ketika Allah tadi menurunkan keimanan kepada kita, ya. Kemudian Allah mengokohkan, menguatkan, berikan tabat, ya, kekuatan kepada kita untuk menetapi daripada keimanan tersebut, ya. Sehingga kemudian kita memiliki sifat wala dan bara. Ya. Wala kita kepada orang beriman dan bara kita kepada orang-orang kafir. Ya. Kemudian janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, ya, orang-orang yang beriman yang menjaga keimanan mereka, ya, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga, ya, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam. Janji Allah dimasukkan ke dalam al-jannah. Saya dari awal katakan bahwa orang yang taat, orang yang tunduk taat ikut kepada Allah dan Rasulnya, maka endingnya terakhir adalah al-jannah, adalah surga. Tetapi sebaliknya orang yang menentang Allah dan Rasulnya, endingnya akan neraka. Ya. Tadi Allah sudah menyebutkan, yaitu mereka adalah orang yang paling sangat hina. Ya. Sangat hina, dia punya posisi di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mungkin di tengah-tengah manusia dia disanjung-sanjung, dia bukan. Ya, mungkin karena jabatannya, hartanya, nasabnya dan seterusnya. Tetapi di mata Allah, ketika dia menentang Allah dan Rasulnya, maka dia dihinakan, direndahkan, ya. Posisinya rendah, hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang beriman adalah dimasukkan ke dalam al-jannah, ke dalam surga, ya, dengan berbagai macam fasilitas kenikmatan yang ada di dalam. Tidak cukup sampai situ, dia akan kekal di dalam al-jannah, dalam surga tersebut. Kemudian radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. Kenapa? Ya, sikap mereka karena senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas. Mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas berbagai macam limpahan, karunia, rahmat yang diberikan Allah. Dan tentunya adalah kenikmatan yang besar, ya. Seperti yang kita sampaikan di awal adalah kenikmatan iman. Ya. Kenikmatan iman itu merupakan rahmat karunia yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya, ulaika hizbullah, ya. Allah mereka mengatakan mereka itu adalah hizbullah, mereka itulah golongan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang beriman itu adalah golongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah yang menjadi wali, menjadi pelindung, menjadi penolong orang-orang yang beriman. Ya. Jadi penolong kita, ya, pelindung kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya masih ingat dulu, ya. Kalau ada struktur organisasi pelindung Bapak Lurah, mestinya pelindung itu adalah Allah yang bisa melindungi kita. Ya. Walaupun kita secara bahasa, ya. Secara hakikat, ya, yang bisa melindungi kita hanya manusia sama manusia, ya. Kalaupun bisa melindungi, perlindungannya terbatas, ya. Perlindungannya adalah terbatas. Jadi ulaika hizbullah, kata Allah, mereka itu adalah hizbullah, mereka itu adalah golongan Allah Subhanahu Wa Taala.
Ala inna hizballahi humus, ketahuilah sesungguhnya golongan Allah Subhanahu wa taala itulah yang beruntung, ya. Muflihun, ya. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita mau beruntung masuk ke golongan Allah, itu golongan orang-orang yang beriman. Ya. Coba dalam salat. Hayyal shalah, hayyal falah. Seruan untuk kita diajak untuk salat, ya. Kita diajak untuk mendapatkan al-falah, kemenangan, keberuntungan. Ya. Orang yang menjaga sholatnya itu orang yang mendapatkan keuntungan. Tapi orang meninggalkan sholat, ya, jauh dari keuntungan. Ya. Sholat adalah perkara yang dasar yang kita harus jaga. Ya. Dan termasuk baik kita laki-laki, ya, bagaimana kita menjaga juga sholat berjamaah kita. Ya. Nah, saya kira ini jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat yang kita bahas tentang bagaimana loyalitas kita, ya, dan loyalitas kita, ya, jadi loyalitas kita kepada orang-orang beriman dan anti loyalitas kita kepada kita yaitu kepada orang-orang kafir. Itu secara umum yang dijawab Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita cukupkan untuk pengantar, ya, kita silakan kepada Bapak Ibu mungkin ada sharing. Setelahnya kita silakan. Ya, mungkin dari jamaah Bapak Ibu, Bapak Adi, silakan Pak Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke tema kita bahwa sikap orang beriman baik sesama yang beriman maupun kepada orang kafir. Saya kalau sikap kita kepada orang kafir tentu bagimu agamaku dan bagimu agamamu. Dan walaupun misalnya sebagai kalau orang kafir kalau sudah ada perjanjian, pernah saya dengar juga ceramah, neraka lah bagi orang yang mensalimi orang kafir kalau dia sudah kafir sini, apa istilahnya? Karena kalau sudah ada perjanjian macam kita di Indonesia, ada orang kafir non muslim misalnya, kalau kita mensalimi neraka balasannya ada di sini. Cuma ya saya mau garis bawahi di sini bahwa sikap kita kepada orang yang beriman, sesama kita orang beriman. Saya melihat di media sosial, di masyarakat selalu terjadi antara dibilang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang bilang dia tidak mengikuti Nabi, tidak mengikuti Sunnah. Ulama-ulama pun begitu, misalnya dari NU, dari Muhammadiyah, dari Salafi, selalu bertentangan Pak Ustaz. Jadi kita ini mesti tahu yang mana sebenarnya ini yang benar. Selalu bilang hadis yang mengikut Sunnah dan Al-Quran. Misalnya kita lihat Abu Somad atau dari Muhammad itu yang minta ayat. Kalau kita lagi ikut ceramahnya misalnya Miranda yang dari Arab Saudi, yang dari Timur Tengah Arab Saudi, kita lagi ikut yang dari Mesir, beda lagi, atau dari NU atau dari Jawa, ustaz-ustaz misalnya dari Indonesia. Jadi pusing gini, semuanya mengatakan saya ingin hadis semua bahas di masyarakat itu belum begitu. Ya dari pesantren, dari NU, dari DDI, ada itu Salafi. Jadi kita ini pusing yang mana sebenarnya ini yang sebenarnya harus diikuti karena masing-masing mereka dokter, profesor lagi. Ya, saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira fenomena ini dalam kehidupan kita sekarang. Baik, tentunya pertama tadi kaitannya dengan orang kafir. Ya. Terkait tentang orang kafir, ya. Maka tadi secara umum kita punya sikap barok. Ya. Tetapi di dalam muamalah kehidupan kita, yaitu kita boleh berinteraksi dengannya, ya. Sebagaimana juga Nabi tentunya jual beli apa dan seterusnya, yaitu berinteraksi dengan orang
Yahudi, ya, orang kafir Quraisy dan seterusnya. Ya. Tetapi di situ intinya adalah tentang keyakinan ideologinya tadi, keyakinannya itu, ya. Keyakinannya dan kekufuran yang mereka miliki. Ya. Nah, di antara bentuk prakteknya, ya, misalnya orang-orang yang berbeda ideologi dengan kita atau berbeda agama dengan kita, ya, mereka melakukan peringatan. Sebagai bentuk bahwa kita tidak boleh kita memberikan ucapan selamat kepada mereka atau kemudian menghadiri ya perayaan mereka. Terserah, silakan. Ya. Kalian menjalankan keyakinan kalian. Contoh realitas ya atau biasa dalam kehidupan kita. Kemudian tentunya juga dari satu sisi secara umum juga kita kaum muslimin dilarang untuk berbuat zalim kepada siapapun, ya, termasuk kepada apalagi sesama muslim, sesama mukmin, apalagi termasuk juga kepada orang kafir juga tidak boleh kita menzalimi. Cukuplah menjadi kaidah umum di dalam Al-Quran dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah untuk ya innama ya'muru bil adli wal ihsan. Ya. Allah merintahkan kepada kita itu berbuat adil dan ihsan. Dan adil itu lawannya zalim. Ya. Adil lawannya adalah zalim. Kita diperintah untuk berbuat adil. Ya. Kemudian berbuat ihsan. Ya. Adil ihsan kepada siapa saja. Ya, bahkan kepada makhluk lain juga. Ya, termasuk binatang, ya. Hewan binatang termasuk tumbuh-tumbuhan. Ya. Berbuat ihsan. Makanya dalam perang itu juga tidak boleh kita sembarang mau pohon, ranting dan seterusnya itu. Ya ada adab-adab etika yang harus dijaga. Ya. Itu secara umum. Ya. Nah, sedikit tentang masalah sikap tadi itu ada disebutkan di sini. Ya. Ketika kita berbicara tentang masalah orang kafir, ya, maka orang kafir itu ada 4 macam. Ya. Ada kafir dhimmi, ya, ada kafir muahad dan kafir musta'man dan kafir harb. Ya. 3 jenis orang kafir tidak boleh kita ganggu. Ya. Yang pertama tadi kafir dhimmi, ya. Yaitu orang kafir dhimmi yang hidup di wilayah pemerintahan Islam dan dia membayar jizyah, bayar pajak, ya. Maka dia tidak boleh diganggu, ya. Bahkan tadi itu, ya. Bahkan Nabi berikan ancaman kepada orang yang mengganggu. Termasuk kepada kafir muahad dan mustahman. Muahad itu ada perjanjian dengan dia dan dijamin dia punya keamanan. Ya. Termasuknya kita di Indonesia ini walaupun mungkin bukan negara Islam, ya, tetapi mayoritas kita Islam. Pemerintah kita misalnya menjamin keamanan para pelancong yang datang ke Indonesia yang beda agama dengan kita, ya, macam-macam agama yang mungkin datang ke sini untuk melancong, itu sebenarnya ada jaminan keamanan, tidak boleh kita ganggu, ya. Tidak boleh kita sembarangan, kita berusaha, ya. Atau mustahman, muahad, perjanjian atau mustahman ada jaminan. Yang boleh kita yaitu berperang dengan mereka adalah kafir harbi, ya, itu yang memerangi daripada kaum muslimin, daripada kaum muslimin. Jadi memang ada. Tentunya juga kita belajar juga jangan tadi kasih pengantar secara umum saja dulu, jangan sampai nanti pokoknya dapat orang di luar, ya. Ada sebagian salah paham seperti itu, ya. Sampai ya ada yang menjara misalnya ada yang menjara pokoknya orang-orang kafir, ya, dia mengatakan apa? Itu paham itu, ya. Ini pemahaman yang keliru tentang masalah tersebut. Kemudian terkait tentang fenomena tadi, ya, fenomena tadi, ya, ini tentunya kita sayangkan, ya. Saling serang antara yang satu dengan yang lainnya, ya. Dan kita dari satu sisi perlu menyadari, ya, kalau itu perkara-perkara khilafiyah, ya, perkara cabang yang memang ulama berbeda pendapat, tidak usah terlalu dibesar-besarkan, ya. Karena itu juga akan merusak hubungan kita, ya, sesama kaum muslimin. Kalau misalnya itu adalah perkara-perkara memang yang mungkin tidak ada dasarnya dalam Islam, juga ya disampaikan secara baik, ya. Kalau tadi Pak Haji mengatakan siapa yang kita ikuti, ya. Yang kita ikuti adalah Allah dan Rasul, kita ikuti dalil, ya, ikuti
dalil baik maupun dalam hadis yang sahih. Tidak bisa kita menjadi pengikut ustaz ya. Pengikut ustaz. Saya kalau ada sampaikan benar diterima. Ketika itu ayat hadis ya yang sahih. Kalau ada yang keliru jangan ikuti ya. Prinsipnya seperti itu. Jadi kita terlalu ini, saya ustaz ini pokoknya yang ada dari pokoknya kalau ustaz ini yang sampaikan ya pasti itu benar, atau kiai ini yang sampaikan pasti benar. Bisa kita harus teliti dulu, atau kemudian mungkin ada yang bisa kita jadikan. Nah ini yang kalau kita istilahnya dewasa dalam dalam bersikap ya. Nah sekarang memang yang berbesar kan karena media sosial ya. Yang kita sayangkan juga terkadang ada yang suka potong-potong video ya. Videonya seperti ini diambil potong, kemudian kayak diadu-adu begitu ya. Nah, semakin dia kita pada kalian seperti itu yang mana ini ya. Ustaz Adi Hidayah yang mengatakan seperti ini, Ustaz Firanda yang seperti ini, Ustaz Abdul Somad seperti ini ya. Maka tentunya kita bisa tanya yang mana. Oh ini hadis yang sahih misalnya ya. Nanti kita menghitung itu ya, Al-Quran hadis yang sahih ya. Hadis yang sahih. Dari mana kebenaran itu datang ya. Insyaallah kita bagaimana upaya untuk mengambil kebenaran itu ya. Bukan siapa yang membawa kebenaran itu, tapi kebenaran itu sendiri yang kita mau. Mungkin ada yang Ya mungkin dari ibu-ibu tadi jatuh mainnya atau mau bertanya. Silakan. Oh ya silakan. Oh ya. Kalau mau bertanya ibu bapak di depan mereka. Kalau belum ada saya tanya kasih berkaitan dengan yang disampaikan tadi Ustaz. Kalau kita berbicara misalnya penyembahan berhala, mungkin kita di Indonesia umat Islam sudah kurang. Artinya mungkin masih ada, tapi sudah kurang sekali, tidak sama dengan zaman kita waktu masih kecil. Misalnya datang ke Bobo, misalnya datang ke. Tapi yang persoalan yang timbul, yang justru misalnya tradisi-tradisi yang lama, yang tidak ada dasarnya, Ustaz. Artinya kita punya orang tua, ya atau mungkin paman atau tante misalnya, itu kan masih ada tradisi-tradisi. Saya contohkan contoh seperti kalau meninggal misalnya kan ada kita di kampung itu 1 malam, 2 malam, 3 malam, 7 malam, 100 hari. Itu kan tidak ada contoh-contoh misalnya dilakukan Rasulullah, sahabatnya dan para ulama misalnya. Nah, apakah kondisi seperti itu menyikapi? Karena kan terkadang kita serba salah, Ustaz. Termasuk tetangga misalnya kalau ada kegiatan kita serba salah. Padahal kita menganggap wah saya tidak mau berangkat ke sini, tidak pernah dapat informasi pernah dilakukan di zamannya Rasulullah, tidak pernah sahabat, kemudian para ulama juga tidak pernah lakukan. Nah seperti apa kira-kira Ustaz untuk persoalan seperti ini? Ya. Kebiasaan di tengah masyarakat kita itu menjadi suatu tantangan tersendiri sebenarnya ketika kita mau menjaga konsistensi keimanan kita dengan pemahaman yang benar yang kita telah anut. Kenapa? Karena sebahagian masyarakat kita ya selalu berdalil ini sudah kebiasaan dari adat kebiasaan nenek moyang kita dulu ya. Dan juga sebahagian orang juga ya, berupaya untuk menghidup-hidupkan juga itu ya. Inilah itulah tadi contoh-contoh yang disebutkan ya. Tentunya penyebabnya itu karena pemahaman atau ilmu yang sedikit atau mungkin belum sampai kepada mereka ya. Yang jadi masalah juga kalau memang ada di antara tokoh agama juga menjadi pelopornya, itu jadi lebih berat lagi ya. Pasti akan mengatakan Ustaz juga ya. Seperti itu jadi berat ya, jadi berat. Padahal mestinya Ustaz itu yang harus memberikan pencerahan ya, bahwa ini pada saatnya tidak ada ya. Nah, tadi yang contoh rasanya 1, 2, 3, 7, 100 dan seterusnya. Nah ternyata kalau ditelusuri ya itu kan justru berasal dari kitab sucinya orang lain ya. Kita
kitab suci dalam tanda kutip. Itu kan dalam kitab Weda itu kan, bukan sih tentang perayaan kematian ini juga di situ. Kalau bukan dalam hadis tidak ada. Ya. Dalam hadis. Ya. Paling kalau kita di Islam ini kerja kematian adalah takziah. Takziah pun harus kita pahami apa takziah. Takziah itu artinya kita memberikan ucapan belasungkawa kepada keluarga yang bisa lewat telepon, bisa kita datang ke rumahnya menyampaikan, mungkin sambil kemudian juga bawakan hadiah misalnya kan, itu bentuk takziah kepada mereka. Ya. Tidak perlu ini, terkadang kita sekarang mau kumpul lagi merepotkan dan seterusnya, itu juga sesuatu hal yang akan tidak ada jawabannya dari bahkan yang contoh yang bagus itu adalah dari sama Nabi itu kalau ada keluarga yang berduka mungkin misalnya kita di masjid ini saya lihat ada berkah berbagi mungkin ada berduka kita berikan makanan kita antarkan ke keluarga yang berduka tersebut supaya dia tidak repot-repot lagi masa kasihan dia sudah berduka dia mungkin belanja lagi ini dan seterusnya kita bawakan makanan dia itu sesuatu yang disunnahkan dan berbagi kepada mereka yang makanya dia akan merasa senang, merasa dibersihkan dan saya kira itu karena sudah asalnya. Iya Pak Yusuf. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keteguhan iman kepada kita sampai kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita sampai meninggal dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akhiri majelis kita dengan doa para majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak pernah ada video ke saya. Kameramen tidak pernah ada video. Sudah lagi. Udah lagi. Ada